Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Azmi, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pd Jaya Angkatan 2 Kelompok 1 dengan NDH 18. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi tentang optimalisasi pengelolaan dokumen risalah rapat AKD DPRK Pd Jaya. Dalam pelaksanaan pemerintah yang baik dan berwibawa, maka Sekretariat DPRK Pd Jaya dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima dan transparan kepada semua lapisan masyarakat melalui PNS yang bertugas di Sekretariat DPRK Pd Jaya. Oleh karena demikian, kehadiran ASN ataupun PNS di Sekretariat DPRK Pd Jaya ialah untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi DPRK seperti legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ketiga fungsi tersebut berkaitan erat dengan diskusi dan rapat. Namun pengelolaan risalah rapat AKD DPRK Pd Jaya untuk sekarang masih dilakukan dengan manual. Risalah tersebut akan rentan rusak dan hilang. Hal ini terjadi karena ASN ataupun PNS di DPRK Pd Jaya tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi. Salah satunya seperti memanfaatkan penyimpanan file risalah menggunakan platform Google Drive. Oleh karena demikian, maka penulis tertarik untuk mengkaji optimalisasi pengelolaan dokumen risalah rapat AKD DPRK Pd Jaya. Selanjutnya yang menjadi tujuan aktualisasi yaitu untuk mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi jabatan, yaitu sebagai perisalah legislatif. Kemudian, mampu menyelesaikan salah satu isu yang belum terselesaikan, yaitu belum optimalnya pengelolaan dokumen risalah rapat AKD DPRK Pd Jaya. Sehingga manfaat daripada aktualisasi tersebut untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dan mampu mengoptimalkan pengelolaan dokumen risalah rapat AKD DPRK Pd Jaya agar membantu tercapainya visi dan misi organisasi. Profil DPRK Pd Jaya. Sekretariat DPRK Pd Jaya merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Pd Jaya di bidang pelayanan terhadap DPRK. Sekretariat DPRK Pd Jaya bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dan visi misi. Sejalan dengan visi dan misi Bupati, maka visi dan misi Sekretariat DPRK Pd Jaya ialah visi terwujudnya masyarakat Pd Jaya yang islami, adil, damai, dan sejahtera. Misi melanjutkan reformasi birokrasi dengan meningkatkan layanan pemerintah dan pembangunan yang berkualitas, mudah, cepat, dan berwibawa dalam semangat yang lebih merata. Kemudian struktur organisasi. Sekretariat DPRK Pd Jaya dipimpin oleh Sekretaris DPRK Pd Jaya dan terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama bagian umum, yang kedua bagian keuangan, dan yang ketiga bagian hukum dan persidangan. Setiap bagian terbagi kepada subbagian. Kemudian di DPRK Pd Jaya juga terdapat kelompok-kelompok jabatan fungsional seperti perisalah legislatif dan asisten perisalah legislatif. Kemudian nilai-nilai dasar ASN. Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan core values terhadap ASN yaitu berakhlak dengan employer branding ASN yaitu bangga melayani bangsa. Yang mana tujuan tersebut yaitu untuk menyeragamkan wujud implementasi nilai-nilai dasar ASN di setiap instansi pemerintahan, baik di instansi pemerintahan pusat maupun di instansi pemerintahan daerah. Berakhlak yaitu berorientasi terhadap pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam identifikasi isu.
Isu pertama yaitu belum optimalnya pengelolaan dokumen risalah rapat AKD DPRK Pidijaya. Isu tersebut dikategorikan ke dalam Smart ASN. Sebagai perisalah legislatif, maka jabatan tersebut mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif yang meliputi penyusunan risalah rapat dan pengelolaan dokumen kelengkapan risalah rapat AKD DPRK Pidijaya. Sebagai ASN, seharusnya kita adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga penyimpanan file risalah dapat dilakukan melalui media digital seperti Google Drive. Namun hal tersebut belum terjadi di DPRK. Hal ini karena kurangnya penguasaan terhadap IT, sehingga risalah rapat masih disimpan secara manual dan tidak terdata dengan baik. Ini akan menyebabkan risalah tersebut susah dicari ketika dibutuhkan dan file rentan rusak dan hilang. Kemudian isu kedua yaitu belum optimalnya penyusunan risalah rapat di DPRK Pidijaya. Isu tersebut masuk ke dalam kategori manajemen ASN. Sebagai lembaga yang bertugas membantu kelancaran tugas dan fungsi DPRK Pidijaya, seharusnya ada SOP baku bagi perisalah yang ditugaskan merisalah rapat DPRK Pidijaya. Namun hal tersebut belum terjadi di DPRK Pidijaya, sehingga akan terjadi kesulitan bagi perisalah ketika bertugas dan hasil risalah rapat tersebut tidak maksimal. Selanjutnya isu ketiga, yaitu belum efektifnya upaya pengelolaan peraturan perundang-undangan untuk kebutuhan rapat DPRK Pidijaya. Isu tersebut masuk ke dalam kategori manajemen ASN. Pengelolaan peraturan perundang-undangan untuk kebutuhan rapat DPRK Pidijaya masih belum berjalan dengan efektif. Hal ini terjadi karena kurangnya SDM ASN di Sekretariat DPRK Pidijaya, sehingga ketika pengelolaan tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka akan berdampak terhadap substansi rapat tidak tercapai. Kemudian rapat tidak berjalan dengan efektif. Kemudian kita akan menganalisis isu dengan menggunakan metode USG. Adapun isu-isu tersebut adalah: 1. Belum optimalnya pengelolaan dokumen risalah rapat AKD DPRK Pidijaya. 2. Belum optimalnya penyusunan risalah rapat di DPRK Pidijaya. Dan yang ketiga, belum efektifnya upaya pengelolaan peraturan perundang-undangan untuk kebutuhan rapat DPRK Pidijaya. Dari ketiga isu tersebut, maka yang menjadi isu utama yaitu belum optimalnya pengelolaan dokumen risalah rapat DPRK Pidijaya dengan nilai urgensitasnya 5, seriousness-nya 5, growth-nya 4, sehingga mendapat total jumlah 14. Kemudian kita akan melihat penyebab isu utama menggunakan fishbone diagram. Dari fishbone diagram tersebut kita dapat melihat bahwa kurangnya SDM. Kurangnya SDM di sini kita melihat bahwa belum optimalnya SDM ASN yang menguasai IT. Kemudian belum adanya pedoman penyusunan risalah rapat, yaitu berbentuk SOP. Kemudian kurangnya komunikasi antar pegawai dan belum optimalnya manajemen pembagian tugas ASN bagian hukum dan persidangan, sehingga menyebabkan timbulnya masalah, yaitu belum optimalnya pengelolaan dokumen risalah rapat AKD DPRK Pidijaya. Dari tiga isu yang terlihat pada gambar ini, maka penulis mengangkat isu belum optimalnya pengelolaan dokumen risalah rapat AKD DPRK Pidijaya dengan melahirkan gagasan kreatif optimalisasi pengelolaan dokumen risalah rapat AKD DPRK Pidijaya. Untuk menyelesaikan isu utama tersebut, maka penulis membuat rancangan aktualisasi berbentuk 4 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu pembentukan tim pengelola platform Google Drive untuk penyimpanan file risalah. Kegiatan tersebut terbagi kepada tahapan kegiatan, yaitu membuat jadwal dan lokasi rapat, mengadakan rapat pembentukan tim pengelola platform Google Drive untuk penyimpanan file risalah, membuat notulensi rapat, pembuatan akun platform Google Drive dan membaginya kepada tim, dan menyusun tim pengelola.
Untuk kegiatan yang kedua, membuat SOP penyimpanan file risalah di platform Google Drive. Kegiatan tersebut terbagi kepada tahapan kegiatan, yaitu mencari referensi mengenai pembuatan SOP pada artikel di internet, membentuk tim penyusunan SOP penyimpanan file risalah di platform Google Drive, menyusun draft SOP penyimpanan file risalah di platform Google Drive bersama tim dan berkonsultasi dengan mentor, serta menyusun SOP penyimpanan file risalah di platform Google Drive. Untuk kegiatan ketiga adalah membuat WhatsApp grup penyusun risalah rapat AKD DPRK Pidijaya. Adapun tahapan kegiatannya adalah membentuk WhatsApp grup penyusun risalah rapat AKD DPRK Pidijaya, menambahkan anggota ke WhatsApp grup yang terdiri daripada pendamping komisi, perisalah legislatif, asisten perisalah legislatif agar memudahkan komunikasi. Selanjutnya, menjelaskan di WhatsApp grup kepada perisalah rapat. Ketika rapat berakhir, maka risalah rapat segera diserahkan kepada Kasubag Persidangan dan Risalah untuk divalidasi, dan menjelaskan kepada perisalah dan asisten perisalah untuk mengupload file ke risalah ke Google Drive setelah divalidasi oleh Kasubag Persidangan dan Risalah. Kegiatan yang terakhir yaitu membuat manajemen pembagian tugas bagi para perisalah dan asisten perisalah legislatif. Adapun yang menjadi tahapan kegiatannya yaitu melakukan pengklarifikasian waktu dan tanggal rapat di DPRK. Kemudian menyusun jadwal pembagian tugas perisalah dan asisten perisalah legislatif, serta mengadakan rapat koordinasi dengan sesama perisalah dan asisten perisalah legislatif untuk pembagian tugas risalah. Sehingga 4 aktualisasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi daripada Sekretariat DPRK sendiri. Dan rencana jadwal kegiatan rancangan aktualisasi yang pertama itu membuat WhatsApp grup penyusun risalah rapat AKD DPRK Pidijaya akan penulis lakukan pada minggu ketiga bulan Maret. Kemudian pembentukan tim pengelola platform Google Drive untuk penyimpanan file risalah akan penulis lakukan pada bulan April, yaitu pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Selanjutnya, membuat SOP penyimpanan file risalah di platform Google akan penulis lakukan pada minggu keempat bulan April dan minggu pertama bulan 5. Dan yang terakhir, membuat manajemen pembagian tugas bagi para perisalah dan asisten perisalah legislatif akan penulis kerjakan pada bulan Mei, minggu kedua dan minggu ketiga. Sekian paparan daripada saya, terima kasih.